Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih tentang uji parent sample t-test. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu tentang dasar pengambilan keputusan, yang mana di sini menjadi implementasi yang utama, ya, atau bagian yang paling penting dalam menentukan, ya, apakah H0 kita diterima atau hipotesis alternatifnya yang kemudian diterima. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat, jika uji dua arahnya kemudian menghasilkan nilai lebih besar dari 5% atau 0,05, maka kemudian kita akan mengambil H0. Ya. Atau jika nilai uji dua arahnya kemudian menghasilkan nilai yang lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka kemudian hipotesis alternatif lah yang kemudian kita ambil. Artinya, jika kita mengambil hipotesis alternatif, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pre-test dan post-test. Nah, ini menunjukkan bahwa strategi belajar tadi, ya, daring 5E cycle, itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Artinya, setelah diberikan treatment berupa belajar dengan sistem daring 5E cycle, ternyata hasil belajar mahasiswa meningkat. Ya. Nah, selanjutnya, itu kita langsung ke langkah yang keempat, yaitu kemudian kita menggunakan SPSS. Jadi bagi teman-teman, selalu pastikan bahwa SPSS-nya ready, karena nanti kita untuk ujian akhir semester, kita menggunakan SPSS juga. Buka worksheet-nya IBM SPSS versi 22, atau bisa versi yang lebih tua, ya tidak masalah. Kemudian klik variable view, pada baris yang pertama, tuliskan pretest, baris kedua tuliskan post-test, ya, sehingga nanti hasilnya diperoleh seperti ini. Biarkan dia tipenya numerik, desimalnya 2, ya, kemudian di sini value-nya 0, ya. Sini mentionnya dianggap sebagai skala atau sebagai numerik. Oke, selanjutnya biar lebih mudah nanti kita akan coba untuk membuka SPSS-nya. Mohon disimak. Oke, baik, kita telah buka SPSS-nya, ya. Kemudian di sini kita tulis di taskbar variable view, pretest. Kemudian di baris keduanya kita tuliskan post-test. Oke, sehingga nanti diperoleh seperti ini. Kemudian masuk ke data view. Oke, siapkan dulu misalnya di Excel, ya. Kita copy dulu dari Excel. Setelah di-copy dari Excel, kemudian kita paste. Nanti diperoleh data seperti ini. Oke, setelah diperoleh data seperti ini, kita kemudian masuk ke toolbar Analyze. Di sini ada Compare Means. Sebentar, Bapak cek dulu. Oke, baik, mohon maaf, kita buka dulu SPSS-nya. Ya, kita tuliskan di variable view, pretest, kemudian post-test, kemudian di data view, ya, kita tinggal copy paste dari Excel, ya, sehingga nanti diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita melakukan analyze, kemudian compare means, kemudian parent sample t-test. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ya, kemudian kita pindahkan, ya, pretest ini ke parent variable, ya. Kemudian yang post-testnya juga sama. Sehingga nanti tinggal kita klik OK. Nah, nanti muncul output seperti ini, ya. Nanti muncul output seperti ini, ya. Nanti Bapak akan pindahkan output ini ke PowerPoint atau ke worksheet Bapak. Oke, dari sini nanti sudah muncul, ya, output dari t-test atau uji parent t-test. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama di sini kita melihat, ya, merupakan tabel deskriptif, ya. Di sini kita bisa lihat rata-rata dari hasil ujian pretest 54, sekian. Kemudian post-testnya 67,6923, yang mana di sini secara deskriptif, ya, secara singkat kita bisa lihat bahwa rata-rata hasil post-test adalah lebih besar dibandingkan rata-rata pre-test, ya.
Yang mana di sini juga kita bisa melihat kecenderungan bahwa kita akan kemudian lebih melihat adanya perbedaan. Ya, tapi apakah signifikan ya, atau tidak? Nah, kemudian kita lanjut dengan uji parity test. Di tabel yang kedua, ya kita lihat ya di tabel yang kedua kita lihat ada korelasi atau hubungan antara pretest dan posttest. Ya, jadi pretest dan posttest ternyata ada hubungannya positif ya 0,35. Ingat kembali tentang korelasi, berarti jika dia lebih besar dari 0 sampai 1 berarti dia hubungannya positif yang kuat ya. Artinya semakin naik gitu ya nilainya masing-masing variabel. Tapi jika sebaliknya ya yaitu dari lebih kecil dari 0 sampai negatif 1, maka dia hubungannya berbanding terbalik gitu ya. Nah, sedangkan kita lihat di sini nilainya 0,35, berarti kita bisa lihat bahwa korelasinya adalah hubungan kuat ya dan baik ya. Artinya berbanding lurus. Nah, selanjutnya ke bagian yang paling penting yaitu tentang pengambilan keputusan ya. Di sini kita bisa lihat uji dua arah menghasilkan nilai 0,02. Artinya nilainya 2%. Artinya lebih kecil dari 0,05 ya. Bukan 2% bahkan 0,2% ya. Sehingga akhirnya berada dalam rentang H0-nya ditolak ya. Atau kita menerima hipotesis alternatif. Karena kita menerima hipotesis alternatif, ya artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pretest dan posttest, sehingga menunjukkan bahwa dengan belajar sistem daring 5E cycle itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa, ya atau membuat metode tersebut membuat hasil belajar mahasiswa semakin meningkat. Nah itu tentang interpretasi dari uji parity test menggunakan SPSS. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh mahasiswa. Ini ada 2 soal. Nah, ini silakan untuk kemudian di screenshot ya. Bentuknya seperti ini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ya. Nah, silakan teman-teman lakukan uji parity sample test ya. Kemudian tapi tanpa melakukan uji validitas dan reliabilitas dan tanpa melakukan uji normalitas ya, karena kita menganggap bahwa data-data ini adalah normal ya. Nanti uji normalitas akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, silakan kerjakan ya dan dikumpulkan paling lambat besok. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.